ini caranya pakai ini, karena dulu aku sampai dibelit-belit gitu ya guys, dibelit-belit. Nah kayak gini tinggal dimasukin gini aja dulu, terus dimasukin deh ke sini. Nah di sini ini ke tengah-tengahnya ditarik deh. Jadi kalau misalkan mau apa namanya ngegendong, tinggal gini aja ditarik gitu, masukin bayinya, terus ditarik lagi deh gitu. Kayak gini, lebih simpel kan gitu. Sahabat online semuanya, kembali lagi sama aku di channel YouTube Hashim Family. Kali ini aku mau sharing-sharing nih untuk sahabat online semuanya terkait dengan persiapan perlengkapan bayi. Nah, apa aja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan saat apa namanya tuh menjelang kelahiran si buah hati. Sebetulnya ya sahabat online nggak perlu terlalu banyak apa namanya tuh ya mempersiapkan hal-hal yang sebetulnya nggak butuh-butuh amat, tapi pada beli gitu dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kita harus memilih prioritas mana yang harus didahulukan untuk dibeli. Jadi jangan sampai kita beli segala sesuatu tapi nyatanya manfaatnya kurang gitu ya, dan akhirnya mubazir juga untuk kita beli banyak-banyak ataupun apa namanya tuh kebergunaannya nggak terlalu urgent gitu untuk kita miliki. Nah aku mau sharing aja nih untuk sahabat online semuanya yang sedang menanti si buah hati dan mau mempersiapkan perlengkapannya. Jadi ada beberapa yang harus teman-teman atau sahabat online punya gitu, yang sebetulnya nggak banyak-banyak amat. Yang pertama pastinya aku akan runut dari mulai pakaian ya. Jadi sahabat online, kalau pakaian itu seperti halnya yang pada umumnya anak-anak pada umumnya gitu ya, pasti yang dibutuhkan adalah baju atasan. Itu cukup baju atasan panjang. Nah paling banyak itu kalau apa namanya awal-awal memang selalu menggunakan panjang. Biasanya kalau Cici dulu waktu kecil tuh seringnya ngegunain baju-baju yang panjang terlebih dahulu gitu di awal-awal gitu. Nah setelah itu baju yang lengan pendek, terus ada juga baju yang kutu gitu atau legbong gitu ya. Nah baju yang legbong ini biasanya didouble sama baju yang panjang atau baju yang pendek gitu. Buat apa? Buat biar nggak mungkin kan kalau anak bayi biasanya nggak langsung dipakein apa namanya kaos dalam gitu ya, karena kan masih kecil juga. Terus terkadang kan ukuran-ukuran kaos dalam kan ukuran-ukuran yang kecil banget, paling itu dipakai juga buat keluar aja gitu. Kalau di dalam biasanya dulu Cici pakainya yang baju legbong itu, kemudian di double pakai baju yang biasa gitu, entah itu yang panjang atau yang lengan pendek itu. Nah terus yang paling pasti harus dimiliki itu bedong. Nah bedong ini sangat kalau dulu ya Cici butuh agak lumayan banyak, karena awal-awal memang Cici nggak pakai apa namanya pampers, karena aku pribadi ya kasihan ya anak masih kecil terus pakai pampers, kayaknya masih belum tega gitu, karena kan elastisitasnya juga gitu, terus banyak hal lah yang
membuat akhirnya aku memutuskan bahwa jangan dulu lah anak kecil. Nah biasanya kan anak seusia itu kan memang disarankan untuk belum terlalu sering menggunakan pampers gitu. Jadi bedong itu kayaknya butuh agak lumayan gitu, sekitar 10 atau 12 pieces lah ya gitu yang harus sahabat online persiapkan. Biasanya kalau sepak itu ada 6 pieces gitu, ada yang juga 4 pieces, ada per pieces, ada juga yang jual itu 12 pieces langsung atau selusin gitu. Nah itu tergantung sahabat online semuanya. Selanjutnya nih ada popok tali. Popok tali itu juga sama, jadi agak butuh lumayan. Ya kalau misalkan aku sarankan sih popok bayinya tuh yang layernya menggunakan bahan handuk gitu, itu lebih mudah untuk kita cuci, apalagi kalau misalkan membersihkan pup bayinya gitu. Nah itu kurang lebih 12 pieces cukup. Kalau misalkan dirasa kurang oleh sahabat online semuanya, bisa sampai mungkin ditambah 6 lagi, sekitar 18 berarti ya. Nah tapi untuk normalnya sih 12 pieces bisa lah ya. Nah kenapa sih kok sampai sebanyak itu? Karena biasanya anak bayi yang baru lahir itu dari satu hari aja bisa beberapa kali pipis dan pup, sampai dulu aku ngerasain banget kehabisan dong popok dan bedong karena memang persediaannya yang belum terlalu banyak. Nah otomatis harus rajin-rajin untuk mencuci gitu. Jadi mencuci bedong sama popok itu sama bajunya itu bisa jadi sehari itu berkali-kali. Atau kalau misalkan sahabat online misalnya punya orang yang bekerja gitu ya untuk mencuci, nah itu dari sehari mungkin juga udah numpuk, jadi setiap hari pasti harus nyuci. Dan kalau misalnya memungkinkan setiap kali pup dan juga pipis itu jangan terlalu didiamkan lama-lama, disambil aja gitu. Kalau misalkan si adiknya lagi tidur misalnya atau kayak gimana ya, kalau misalnya ada yang nyuciin mah gitu ya, enak gitu, jadi tinggal langsung aja untuk cuci gitu. Terus nah tadi udah ya baju, terus celana juga sama, panjang pendek sama celana yang kutu gitu ya. Nah kalau itu mah dipakainya kalau misalnya melapisi popoknya atau memang digunakan aja gitu tanpa popok. Dan itu pun agak sulit sih kalau misalkan babynya pupuk gitu ya, kalau misalnya udah menggunakan celana. Kalau Cici waktu itu celana digunakan ketika dia tertentu aja sih, kalau misalkan popok talinya habis atau kalau lagi bisa pakai pampers dulu gitu. Terus gurita. Nah, di sini ada juga yang pro and kontra gitu ya menggunakan gurita ini, tapi tergantung sahabat online semuanya mau pakai ataupun enggak. Tapi kalaupun pakai ya cukuplah 6 pieces juga gitu atau setengah lusin untuk melindungi si udelnya itu kan gitu. Nah, Cici sendiri sih pakai hanya ketika si udelnya belum kering sama belum puput gitu ya. Nah itu aja. Terus kesananya biar nggak dosol kalau kata orang zaman dulu mah ya, kadang dipakein juga. Cuman kalau sekiranya menurut sahabat online itu cukup gitu ya, ya udah gitu, nggak usah pakai lagi, nggak apa-apa gitu. Nah selanjutnya topi juga ini penting buat melindungi kepala bayi gitu, karena kan masih rentan gitu ya.
Nah topinya juga yang aku sarankan sih yang lebih elastis gitu, terus nggak terlalu ngukung kepalanya gitu, jangan sampai si kepalanya ini apa namanya ngerasa jadinya ada tapaknya gitu ya, jadi kasihan ke bayinya juga. Terus bahannya itu harus yang lembut, banyak kok apa namanya yang rekomendasi. Kalau rekomendasi aku sih khususnya untuk perlengkapan bayi itu ada di Little Farmer atau Boho Pana, merek-merek seperti itu biasanya bagus. Terus Fluffy itu juga bagus gitu, yang apa namanya tuh bahan-bahannya terjamin seperti itu. Terus kaos dalam, nah kaos dalam juga harus punya, meskipun tadi pakai baju yang legbong juga, tapi kaos dalam juga sewaktu-waktu kalau misalkan keluar itu harus pakai kaos dalam juga gitu. Gak mungkin kan kalau misalkan keluar terus dia nggak pakai kaos dalam, pakainya misalkan pakai yang legbong kayak gitu, agak ini juga ya apa namanya tuh nggak peruntukannya lah gitu. Nah kaos dalam juga itu harus punya. Kemudian slim suit atau jump suit itu kurang lebih 2 pieces juga udah cukup gitu. Itu untuk kayak misalkan pulang dari klinik atau pulang dari rumah sakit itu menggunakan itu. Kayak waktu Cici juga seperti itu, jadi dia pakai jump suit itu ketika pulang dari klinik gitu. Terus oh iya, sama body suit terus legging juga. Kalau legging sih kayaknya kalau misalkan udah bisa agak didandan-dandanin gitu ya, kira-kira kurang lebih seminggu, di atas seminggu lah ya gitu. Kalau misalkan udelnya udah inilah pakai celana sama pakai legging itu, kalau misalkan sekiranya udelnya udah kering dan juga udah memungkinkan untuk menggunakan celana gitu. Terus jangan lupa nih sarung tangan, kaos kaki, terus kaos tangan juga itu juga apa namanya harus punya, sama selimut bayi yang ada kupluknya itu juga merupakan perlengkapan yang harus dipunya gitu. Karena kan apa namanya tuh ketika dia pulang itu kan perlu selimut, itu paling penting. Nah terus juga di samping selimut, kalau aku punya ini salah satu contohnya yang sampai sekarang pun ketika Cici udah gede ya kepake aja kalau Cici lagi pengen digendong-gendong terus ya. Ini apa namanya gendongan yang ada ringnya, jadi bisa diukur segampang mungkin gitu. Terus aku juga mau ngasih tahu tutorialnya, ini caranya pakai ini, karena dulu aku sampai dibelit-belit gitu ya guys, dibelit-belit. Nah kayak gini tinggal dimasukin gini aja dulu, terus dimasukin ke sini. Nah di sini ini ke tengah-tengahnya ditarik deh. Jadi kalau misalkan mau apa namanya ngegendong tinggal gini aja, ditarik gitu, masukin bayinya, terus ditarik lagi deh gitu. Kayak gini lebih simpel kan gitu. Karena aku sendiri sih apa namanya ya, kurang gimana gitu kalau misalkan kayak terlalu ngekong banget gitu atau nggak elastis kan. Ada juga sih yang satu lagi aku punya tapi ditinggal di daycare yang elastis. Yang satu lagi tuh yang langsung kayak gitu, kayak kaos aja gitu, itu bisa lebih merasi gitu. Itu yang harus pintar pilih-pilih bahannya aja untuk yang lebih meral. Jadi kalau misalkan pun awal-awal misalnya bisa kekep gitu, kalau misalnya ini nggak jadi meloyot gitu, kayak gitu meloyot.
ya. Terus nah selain tadi selimut yang ada kupluknya, boleh juga ada selimut yang lebih hangat ya, yang ada apa namanya tuh. Nah, selimut ini yang direkomendasi juga untuk bayi, jadi biar kenal tekstur juga, dan ini hangat juga tuh, kayak gini. Ini kayak gini, ini sangat bermanfaat juga untuk sensorik motoriknya si bayi gitu. Terus ini yang paling super duper alhamdulillah buat kita itu membantu banget, karena Wonder Pet ini itu bukan sekedar kayak perlak biasa, tapi bukan kayak sekedar perlak biasa, tapi dia itu tahan air tuh, karena bahannya belakangnya seperti ini, terus depannya lembut juga kayak gini. Jadi kalau misalnya kena pipis juga nggak harus riuh-riuh kayak gimana, soalnya kering gitu, jadi nggak nembus kayak gitu ya. Kalau misalkan ini masih bisa dibolak-balik, misalkan ya dia itu dari sini nih, terus misalkan yang ini kena ya, aku selalu balik ke sebelah sininya, jadi di apa namanya, dilempit gitu, dilipat kayak gini biar dia nggak makan space. Dan juga kalau misalnya kena si bayinya pipis atau pup, masih bisa gitu untuk berapa kali gitu, ini tuh kayak gitu. Jadi soalnya nggak nembus gitu, jadi nggak basah kayak gitu. Ini sih wajib punya, kita punya 2 untuk ini cukup sih, tapi kalau misalkan sahabat online mau nambah 1 lagi juga boleh-boleh aja gitu, tapi 2 juga cukup gitu. Nah terus dari situ perlak yang biasa juga boleh punya, yang apa namanya, bukan selain Wonder Pet itu ada perlak juga kan, ada perlak itu yang dari plastik. Nah itu buat dia mandi juga gitu, itu perlengkapan tambahan. Nah selain pakaian tadi yang aku sebutin itu udah masuk ke ranah perlengkapan tambahannya. Nah lanjut lagi, perlengkapan tambahannya ada ini bab and rib, ini buat kalau misalnya gumoh, jadi nggak kena baju kita diginin. Kalau misalnya udah nen, dia diginiin kan, jadi biar kalau misalnya gumoh nggak kena baju kita gitu. Itu pilihan aja sih buat sahabat online semuanya. Kalau Cici sih alhamdulillah nggak terlalu sering gumoh ya, karena setiap udah nen langsung diginiin tuh dia apa ya, sendawa sendiri gitu, terus nggak sampai gumoh gitu. Tapi bagus juga ada beberapa kali memang gumoh itu wajar, karena itu adalah salah satu ciri-ciri pertumbuhan bayi kalau tidak salah seperti itu. Nah selanjutnya kita masuk ke alat mandi yang biasa kita suka gunakan itu, yang pasti sampai sekarang juga nggak akan jauh dari sabun ya. Sabunnya pilih aja yang 2 in 1, jadi biar sambil ke kepalanya atau jadi sampo-nya juga. Setelah sabun itu ada baby creamnya, sahabat online bisa pakai Kasen misalkan atau Johnson dan lain sebagainya, atau Cici sekarang tambahannya baby creamnya ada Sudocrem. Itu sih apa namanya, lebih irit juga, dan kemasannya segini tapi dia bisa banyak gitu kepakainya. Itu biasanya buat ininya dia aja, apa bagian yang kena pampers tuh gitu. Itu kalau sewaktu-waktu untuk ininya, untuk apa namanya tuh, bokongnya gitu dan selangkangannya, itu biasanya pakein itu. Terus udah gitu baby cream yang buat ke muka tuh sama
hand and body lotion, terus juga hair lotion, terus oh ya kasa steril itu juga wajib punya karena untuk udelnya tadi kan. Terus juga minyak telon. Nah minyak telon itu mah udah wajib, nggak mungkin enggak gitu ya. Terus parfum, nah itu yang intinya. Kemudian tambahannya bisa juga sahabat online punya sisir ya itu, terus gunting kuku, terus juga termometer. Itu penting banget karena anak-anak seusia itu pasti rentan banget yang namanya demam. Sewaktu-waktu demam itu pasti ada. Terus juga cotton bud sama bak mandi bayi. Bak mandi bayinya kalau Cici sih pilih yang agak gede ya, jadi bisa kepake sampai sekarang juga masih kepake gitu. Jadi nggak pilih yang kecil, jadi biar nanti sampai besar pun dia masih bisa kepake gitu. Nah oke, lanjut ke barang-barang untuk keperluan menyusui. Nah kalau keperluan menyusui, dulu aku pakainya bantal ini, wajib banget ini bantal menemani banget ketika begadang gitu. Jadi si bayi itu nggak sambil tidur kitanya gitu, karena kan agak riskan juga ya kalau masih kecil kan ya. Jadi ini sangat membantu banget bantal menyusui ini. Dan ada bantal kecilnya juga di sini yang tuh nanti punya Cici ada sih, cuman karena udah nggak lagi dipakai, jadi si bantal kecil yang udah disimpan gitu. Terus pompa ASI, terus kantong ASI. Nah itu juga sangat penting untuk pumping karena awal-awal itu pasti air susunya itu ya kalau misalkan lagi banyak gitu ya, itu banyak banget gitu di awal-awal. Beda kalau sekarang udah mulai gede, udah mulai MPASI, itu biasanya ASInya itu lebih nggak terlalu ngagewor gitu, mencek Sundanya namanya ngagewor gitu. Jadi nggak perlu di pumping juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan sahabat online juga sambil bekerja, pumping masih sangat diperlukan pasti sampai dia bisa pakai sufor misalkan atau MPASI gitu. Itu sih. Terus botol menyusui, sikat botol, pencuci botol, breastpad. Nah breastpad itu ketika kita lagi banyak-banyaknya nih harus ini, kalau enggak banjir. Pernah aku pun banjir sampai sebaju-baju itu daster basah semua sampai bawah itu ya, karena lupa nggak pakai breastpad. Kalau enggak emang banjir, emang udah penuh gitu, jadi nggak kerasa gitu ya. Karena waktu itu sering capek juga kan, kalau begadang kan seringnya jadi tidur ya kitanya ya, taunya malah basah, tahu-tahu basah gitu kan karena udah kepenuhan. Itu paling kalau dari segi perlengkapan yang wajib dimiliki sahabat online gitu. Jadi nggak usah terlalu menjadi beban ketika kita mau mempersiapkan perlengkapan bayi. Beli inilah, beli itulah, beli inilah, beli itulah, boleh silakan ketika memang sedang ada. Tapi kalau misalkan lagi nggak ada, nggak usah memaksakan. Dan itulah pokok-pokoknya saja yang tadi aku sebutkan, di samping tambahannya nanti misalkan sahabat online pengen punya yang buat duduk bayi ya, yang dieyong-eyong apa sih namanya itu tuh, boncer. Nah boncer itu juga bisa. Terus itu juga membantu stroller ya, itu juga. Tapi kan dipakainya paling beberapa bulan doang gitu ya di awal. Cici juga sampai
kayaknya kurang lebih sampai sebelum MPASI gitu ya pakai itu tuh, karena itu tuh cuman paling awal-awal doang ya, sampai usia 3 sampai 6 bulan lah kayaknya, 3 sampai 5 lah, nggak sampai 6 juga, karena kalau misalkan 6 kayaknya dia kan udah bisa duduk ya, bahaya juga kalau misalkan dibonceng sambil duduk gitu kan, gitu ya. Terus tas itu yang paling utama, tas untuk mengemas semua perlengkapan tadi yang udah disebutkan, khususnya ketika mau pergi ke rumah sakit gitu. Kalau apa sih yang sekiranya hal-hal utama yang harus dibawa ke rumah sakit, ya udah nggak ada lagi kecuali baju, terus juga baju juga nggak semuanya ya, secukupnya aja. Terus bedong pasti, gurita. Ada juga yang rumah sakit ataupun dokter yang memang nggak menyarankan gurita, itu tergantung ya, mau disediakan boleh, mau nggak juga nggak masalah. Itu sama selimut. Terus juga tadi ini apa namanya tuh, gendongan, tas. Terus perlengkapan kita deh selaku orang tuanya itu softtek maternity nih jangan lupa, terus korset, terus sama baju yang pakai resleting atau kancing depan. Itu aja perlengkapan utama untuk persiapan melahirkan atau baby newborn. Oke, itu aja mungkin dari aku untuk sharing tentang perlengkapan utama yang harus dipersiapkan bagi moms semua di sana yang mau mempersiapkan kelahiran si buah hati. Segitu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.